Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Para pimpinan majelis taklim yang begitu banyak, guru-guru kita yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena gak ada catatannya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, yang insya Allah hari ini, malam ini beliau tasyakur walimatul hamil yang ke-4 bulan. Doa kita semuanya agar senantiasa Mpok Wiwin yang sedang mengandung Allah berikan sehat walafiat, janin yang dikandung senantiasa dipelihara dijaga oleh Allah, dan insya Allah sehat emaknya, calon bayinya juga sehat, dan sampai nanti ke persalinan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan insya Allah diberikan anak yang solehin dan solehat, amin ya rabbal. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, ada orang bertahun-tahun berumah tangga pengen diberikan karunia berupa anak, tapi Allah berkehendak belum dikasih karunia anak. Ada teman saya 15 tahun berumah tangga, enggak dikasih anak. Udah begitu banyak caranya, usaha ikhtiarnya, tapi Allah belum kasih. Ada yang baru nikah 2 bulan udah beranak. Ya bang, kenapa? Ini karunia yang Allah berikan berupa putra atau putri, diberikannya yang namanya berupa anak. Anak merupakan amanah, menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, hakul walid liwaladihi salatun, kewajiban orang tua terhadap anak ada 3. Apa itu? Yang pertama, ayyuhsina ismahu, dikasih nama yang cakep, tujuannya untuk doa. Kita biasanya ada ciri-cirinya. Nama orang Betawi biasanya ujungnya pada mangap, Rodiah, Romelah, Marfu'ah, Nurfadilah, ya bu. Ada lagi yang ujungnya monyong, Jahro, Asmaro, Sapuro, ya enggak, Saro, ya kan? Ada yang nyengir, ujungnya Tile. Nah, maka ini dikasih nama yang cakep. Maka sebelumnya ada pendidikan yang Allah berikan buat kita. Rasul menuntun kepada kita, terutama ibu dan bapaknya. Ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum dilahirkan, dan ada pendidikan anak sesudah dilahirkan. Maka dalam kandungan umur 4 bulan 10 hari Allah sudah tiupkan ruh, dicatat itu anak, jodohnya, rizkinya, ajalnya. Maka ketika sudah hidup 4 bulan 10 hari, anak dalam perut udah kelejetan aja po. Ngerti kelejetan?
Kelejetan, ngerti kelejetan? Ada yang nendang-nendang dalam perut, berasa tuh emak mana tendangannya kencang kayak tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid bang, yang nomor punggung 7 yang waktu itu pindah ke Juventus, pindah lagi sekarang ke MU. Itu dapat tendangan umpan dari Karim Benzema, langsung ditendang, cakep tendangannya, bengkok pisang, kagak meleset, gol, cakep tuh bocah kencang tendangannya. Ada yang nyundul-nyundul dalam perut, tanya dah bini kita lagi bunting, sudulannya kencang kayak sudulan Charles Puyol. Kenal kan mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5, yang mukanya kayak Beri Prima, rambutnya gondrong tuh, kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Iniesta langsung disundul, cakep, palanya kagak peak. Apal ya. Maka 4 bulan 10 hari ini ada pendidikan. Mana malam ini dilaksanakan oleh Ibu Wiwin, Abang Mukhlis bikin acara syukuran. Siapa? Muksin. Dia Muksin kan? Ini yang Muksin nggak ada alatasnya kan? Bu, ini dilaksanakan dalam rangka mendoakan. Maka emak lebih berperan banyak. Kenapa? Karena emak lebih dekat sama anak. Lagi hamil, banyakin baca sholawat. Apalagi hamilnya udah 9 bulan tuh, suruh banyakin usap, banyakin bacain alam taroh, ya kok, alam nasroh dibacain tuh. Yang bacain lakinya dah pegang perut, alam nasroh laka sodro wawadokna anka wizro, usap dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nih bapak-bapak ngusapnya lain, dari atas ke bawah, kagak ngatas ke atas lagi. Diusap. Kenapa? Anak bisa mendengar pendidikan tarbiyatul aulad qoblal wilada. Sebelum dilahirkan tuh anak bisa dididik. Alhamdulillah, anak denger nepa. Makanya sampai sekarang kok orang kalau lagi ngidam tuh yang diminta yang aneh-aneh. Makanya orang dulu pernah ngomong, lu kalau lagi ngidam neng, jangan seliat-liatnya, jangan sekata-katanya. Ada yang kagak enak dilihat, lu amit-amitin, bener kan? Itu tujuannya apa? Karena nepa. Ilmu kedokteran sampai sekarang, saya punya tetangga kok, masya Allah, lakinya kulitnya hitam, bininya hitam, anaknya bule. Kaget saya, emang apa? Ngidamnya waktu itu kok pengen banget foto sama orang bule, girang banget, nepa anaknya jadi bule. Tuh, kenapa? Ini sampai sekarang ilmu kedokteran belum bisa meneliti. Inilah adalah rahasia Allah Subhanahu. Tuh, setelah lahir kasih nama yang cakep, tujuannya doa. Ustaz, anak saya kasih nama dari nama-nama Nabi, boleh? Lah boleh, cakep, tafaulan, tabarukan, Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman. Ustaz, kurang ngetren nama-nama Nabi. Kalau nama-nama malaikat boleh? Lah silakan, cakep, Roqib, Atid, Malik, Ridwan. Cuman jangan Israel. Dulu aki-aki bang, kok ada cucunya dikasih nama Israel. Pas lagi sekarang tuh aki-aki dicolek, kok Israel mau nengokin engkau, lah tambah kelenger. Namain anak, Pak Ustadz, saya kasih nama dari Al-Quran boleh? Boleh, cuman artinya yang bener. Namain anak yang penting di Quran. Dinamain anak perempuan Siti Khonas. Khonas artinya setan perempuan kok. Akhir tuh bocah gedenya nguntel aja di sama laki-laki. Ilah kayak keong racun. Ngasih nama di Quran, Ustaz, namain anak saya kasih nama si Tony. Kan cakep Tony, Ustaz. Lah emang ada di Quran? Ada Pak Ustaz, cuma tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah, lempengan setan. Bu, ngasih nama yang cakep tujuan doa.
Kalau kita suku Betawi depannya biasa tambahin Ahmad, ujungnya Muhammad Zainuddin umpama begitu ya po, kan cakep. Kalau dari Batak memang namanya panggilan Ucok, depannya tambahin Muhammad Ucok. Kalau dari Sunda depannya tambahin Muhammad juga, Muhammad Cecep, kan cakep ya po. Maka nama adalah doa. Namain anak jangan sembarangan. Ada yang bilang, ah Ustadz apa artinya sebuah nama? Apa artinya sebuah nama? Ya udah nama lain aja anak, namain Kunyuk, saya kata gitu aja. Ya Allah, nama doa. Alhamdulillah. Yang kedua, ada yang namanya kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu ayu adibahu, dididik anak kita dengan pendidikan agama. Kenapa? Terutama ibu dan bapak, karena ibu bapak adalah madrasatul ula, madrasah pertama dalam rumah tangga emak dan bapak. Emak dapatnya 75% pendidikan, bapak 25%. Kenapa? Karena emak lebih dekat sama anak, yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten. Punya anak kecil tengah malam yang nangis, bangun siapa yuk? Emaknya. Enggak mungkin bapak bangun ya po, bapak malah kesel. Siapa nangis bocah itu? Gue ijak bapak, kurang telaten ngurusin anak, bener po. Emak luar biasa, nggak ada ayam jagung giring anak. Emak mah sayang sama anak, lagi enak-enak makan tuh emak, masya Allah. Anaknya yang kecil nangis, dia lihat, ya Allah anakku, dia tinggal makanannya, bener po. Dia cebokin anaknya tuh, habis cebokin kelar dia lanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi. Tuh emak mah sayang banget sama anak. Iya po, iya po. Kondangan bawa tas kecil, pengajiannya ada fungsinya. Ya, ada kue talam, nganggur comot, kue pepe, buntel, buat siapa yuk? Anak, gak ada bapak-bapak kondangan kali ngantong Islam buat bawa pisang, kagak. Bapak-bapak mah kondangan emang udah bawa pisang dari rumah ya pak ya? Nggak mungkin lah, emak nggak sayang sama anak. Makanya satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Berapa banyak anak-anaknya pada berhasil, emaknya terlantar, bener bu? Nih enggak, jangan macam-macam sama emak. Emak jangan macam-macam. Emang agak sakit beranak. Ya kok bu, Allah, padahal sakit enggak kapok-kapok. Ya bu, masya Allah, saat-saat ngelahirin kan emak itu, masya Allah po, udah 9 bulan keseksa, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurap takut jomblang tuh emak. Detik-detik mau ngelahirin pilihan 2, kalau nggak hidup mati. Ya Allah, burta sakit ya, cari lakinya. Aduh bang, ya Allah bang, sakit banget bang. Lakinya nyamperin dikit banget, ngomong sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki mah. Padahal yang lagi ngerasain mules sakit kan emak ya po. Bawa ke bidan periksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Ya Allah, detik-detik mau ngelahirin itu po, pilihan 2, keluar anak brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah, emak ngerintih. Apa yang diucapin? Alhamdulillah, anak gua selamat. Kata bidan, alhamdulillah bu, anak ibu sehat, ditimbang 3 kilo beratnya, luar biasa. Itu emak bengong aja, kok nggak girang bu, anak ibu sehat ditimbang 3 kilo beratnya. Emaknya nyaut, saya bingung dok, bingung bu bidan. Bingung apa? Kok masuknya 3 on, keluar 3 kilo. Kenapa kok tahu? Memang ada 3 on. Ya ntar buat timbang aja pulang. Ya kalau dicolek dia langsung lenger itu 3 on. Kalau dicolek diam aja 2/4. Sehat, alhamdulillah. Tuh perjuangannya mak. Berapa banyak ibu manusia yang berhasil, anak yang berhasil besar di tangan emaknya. Benar?
Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapak, diurus sama emaknya jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi lahir ke dunia nggak kenal muka bapak, diurus sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, disekolahin itu si Gandhi ke Inggris nggak jauh nggak tanggung-tanggung, dipesan sama emaknya, hei Gandhi sekolah yang benar di Inggris, pertahankan budaya Indiamu, jangan tergoda bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi dipesan, dididik sama emaknya jadi manusia besar, jangan macam-macam sama emak. Apa bapak kita kagak hebat? Bapak kita juga hebat lah. Satu bapak bisa ngerawat 4 bini, lo hebatan lagi ya bang. Lu mau tadi bang itu ya Allah, luar biasa ibu. Nih pendidikan anak di perut bisa dididik ya bu, bisa tergantung emak bapaknya. Makanya po lagi bunting banyak selawat, nyuci goreng tempe selawat nih, mulan-muli dia baca aja selawat embat sambil goreng tempe. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Yang penting selawat, keenakan selawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus, gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Lo goreng tempe selawat? Dan iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Gak jadi berantem kok. Mama sekarang mak milenial, kalau masak nyanyi, goreng tempe nyanyi mulu. Laki kesel buat laki nyanyi mulu, laki gak pulang-pulang nyanyi dah. Wanita mana pasti katakan apabila suami ringan tangan, kau siksa aku, kau cekek aku, setelah kau punya selingkuhan baru. Ya Allah kesian banget kok ya si Lesti. Ya Allah, orang dibanting dicekek lagi begitu amat. Ya makanya jangan nyari ganteng doang kok, nyari dong kayak saya. Bu nih kalau kita barengin dengan sholawat, insya Allah anak kita jadi orang benar. Kenapa? Karena emak lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. 75% pendidikan semua dari emak. Emaknya rajin ngaji, insya Allah anak rajin ngaji. Karena emak kesehariannya di rumah. Sekarang kok anak kita bagaimana mau dilarang? Tantangan, godaan berat. TV siang malam nonstop, anak semuanya megang HP, benar? Anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP. Kok pengaruhnya luar biasa. Maka sekarang kita tantangan beratan lagi. Dulu mah kita asal dipelototin sama orang tua takut. Bener kok, mau nonton layar tancap aja susah dulu, galak orang tua. Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Galak bang orang tua dulu, kita ketakutan. Sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya ada di rumah, filmnya ada di handphone, bener? Makanya ini pengaruhnya luar biasa. Karena anak kita sifatnya hubbu taklid, seneng niru, itu sering niru. Anak kita seneng niru. Anak kecil tuh karakternya seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Dulu saya masih kecil demen banget nonton film Batman. Iya kok, TV masih hitam putih dicas pakai aki. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung, saya Batman. Engkau idolaku Batman dulu. Sekarang anak kita bukan itu idolanya po, boy band, grup band, bener? Ya Allah diikutin gaya-gaya penyanyinya, kok cara ngomongnya gaul banget tuh anak sekarang. Apalagi anak alay po, rambutnya dimerahin, persis kena buah baso. Kalau pakai anting bukan emas kawat, mending anting aja ke hadiah ciki. Ya Allah gara-gara sebat liatnya po, celananya dibolongin dengkulnya, mending cakep dengkul lancip kayak obeng kembang. Naik motor ngetrek maghrib-maghrib dibotok,
nenek kaget sampai maghrib dengar suara motor kaget lantahan ibna sholati wah Suzuki wah Yamaha lu gara-gara bocah naik motor jadi salah bacaannya. Marah gua ngomongnya aja sok gaul bu, lu tuh anak malai kalau ngomong Allah, woi, sini tuh serang bingit sama Allah. Terus deh, gak usah gitu keles, yuk kalau po, mata melotot lidahnya keluar Allah, woi, emaknya dipanggil nyokap, bapaknya dipanggil bokap, disingkat bonyok. Itu udah hello semua, gak pakai semenggak buat anak kita. Pas masuk ke dalam kubur ditanya sama malaikat, Maro buka. Siapa Tuhan kamu? Kasih tahu nggak ya? Begitu jawab. Waman Nabi Yuka, siapa Nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Begitu kok, udah sekarang jawabannya ngerinya. Ngajong buat timpal, gue gedik kata malaikat cius. Ya Allah kok ngajong buat. Kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum, itu bocah pinter. Tanahnya itu juga suratnya ada 4 karena dia paling pinteran paling tuaan dapat warisan banyak kan. Adiknya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong dalam kubur ngomong buset kegusur lagi 2. Lama-lama kuburan bohongan dia jual kan PA. Temen nanya, itu kuburan kok lu jual? Enggak, gue nggak jual kuburannya, gue jual tanahnya. Nah, itu aja kuburannya ngikut, ya kayak gitu kuburannya ngikut kan PA kok. Makanya punya anak otaknya boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah, bener? Ini pendidikan anak kita masukin ke madrasah, majelis taklim, guru-guru lekar tuh kok mana ada perhatiannya kita, bener? Dari pemerintah mana ada anggaran buat guru-guru lekar ngaji tuh guru alif-alifan, ngomongnya aja alif-alifan, orang mah alif beneran. Mana perhatiin kita sekolah doang, kita anterin anak kita sekolah Pak Guru, sekolah sini berapa bayarannya, SPP-nya seragamnya semua saya bayar, tas baru, topi baru, baju baru, giring ngaji lekar sama ustad di kampung. Ya Allah, peci udah buluk, baju koko kancingan lain sebelah, sendal kipak ikrok udah pada sobek, kagak dibeliin. Memang ngaji itu sama, tangannya sobek, pikirnya sobek. Akhirnya ketemu bacaan alam taro, karena tangannya sobek ketemu alam nasro. Pulang aja ditanya mamanya, ngaji apa sama guru neng? Ngaji 2 alam, 2 alam itu alam taro malam nasro. Wah jadi uka-uka kalau 2 alam. Ngomong kagak bangga, anak saya daripada nggak sekolah saya masukin aja ke madrasah. Wah ngomong madrasah madrasah. Ya bu, memang Ustadz ngarepin ngaji lekar malam Senin, malam Minggu pereh. Malam Sabtu udah ngomong anak-anak jangan lupa besok ya malam Senin bayaran, yang gede 20.000, yang kecil ceban. Gue tungguin malam Senin kok begirang banget nih guru, hujan. Gua ilaha illallah kagak datang udah. Akhirnya datang yang rajin doang tuh kita ajarin geblek banget tuh bocah. Yang satu nyender, ada ngiler. Yang satu nanya, mau nanya malah ibu yang ada yang bayar nih Pak Guru saya bayar uang minyak, uang minyak. Memang yang ngajar peteroma uang minyak. Ya Allah, nanya lu bocah kritis sekarang kok hati-hati kita kalau kurang pinter-pinter ngelawan anak kita. Pertanyaannya banyak banget ya. Dan kita ceramah jadi protes. Anak-anak siapa orang nyantunin anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim itu jumlah rambutnya sama dengan jumlah pahala kita. Waduh, ada yang nanya bocah kok Ustaz nanya dong kalau yatimnya botak bagaimana? Ada bocah begitu kok. Nanya kritis hitung pori-porinya Pak Ul suara gitu aja. Emang bocah sekarang kritis pertanyaannya kalau kagak Ustaz saya lagi sembahyang terus kentut batal nggak Pak Ustaz? Batal Pak Ul, lu nanya protes. Udah batal sih mau sembahyang lagi, wudu lagi nggak Ustaz? Lah wudu lah, udah batal. Oh lagi wudu saya basuh muka Ustaz? Lah basuh. Itu dia pertanyaannya Ustaz. Intinya di situ saya nanya, kenapa? Nggak nyambung lah, nggak masuk akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada tuh kok nanya begitu. Sampai ketemu kesel kita. Saya balik tanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh? Jawab. Muka saya Ustaz malu, makanya muka lu dicebokin suan banget kok. Udah sekarang kacau-kacau nanyanya. Ada aja. Saya ngirim Fatihah Ustaz buat yang mati. Itu Fatihah saya sampai nggak kira-kira ya? Saya nggak jawab Bu yang begitu. Saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Terus yang Fatihah lu kirim balik pulang.
Maka nggak usah masa Fatihah balik pulang. Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Orang yang kirim kagak balik-balik. Kalau nggak percaya mati aja dulu, saya kata gitu aja. Dan lu gue bacain Fatihah di atas kuburan lu, kalau nggak nyampe lu balik pulang, miss call dari dalam, saya kata gitu aja. Kesel banget ngajong dah. Ini po, makanya anak-anak kita perlu pendidikan agama. Mau jadi apa dia? Ustaz, anak saya bakatnya masih kecil, main tembak-tembakan mulu. Gedenya ntar mas jadi abri, jadi polisi. Jadi abri polisi yang beriman, ngerti agama. Alhamdulillah. Kalau polisi ngerti agama, enggak sembarangan nembak. Bener kan? Bilang iyalah, mengerti ilmu agama. Mengerti ilmu agama, iya. Mau yang sebut ya namanya ya. Mungkin banyak penulis sono teman-teman ngeri ya pokoknya. Duh, bener. Ustaz, anak saya bakatnya masih kecil, mainnya kapal-kapalan mulu, pilot. Ntar gede jadi pilot yang beriman, ngerti agama. Agama tanamin dulu. Anak saya dari yang lain-lain ini Pak Ustaz, kenapa? Dari masih kecil korengan mulu. Dokter, insya Allah gedenya jadi dokter beriman, ngerti agama. Sekarang udah zaman enak kok, bakat kita, anak kita tinggal kita arahin, bener? Ada keahliannya tinggal kita arahin. Ustaz, anak saya ini kayaknya kori nih, suaranya enak, baca sholawatnya enak, kita dengerin. Ayo, kalau jadi kori, belajar kiroat sama guru, latihan. Buka suara kalau ngaji. Buka suara, jangan pakai malu-malu baca Quran. Kok nih kadang kampung saya baca malu-malu baca Quran ngaji. Ulah orang ulah ikan ulah emaknya kaget ambil no balok gede gitu ulah gitu aja. Udah ulah doang. Keluarin suara yang enak. Nah jadi kori aja. Kondangan gitu juga. Keselan habisnya. Buka suara. Ustaz, anak saya latihannya kayaknya pidato nih, jadi penceramah. Ikut audisi, banyak audisi, ada aksi, dosiar, macam-macam ya kok. Latihan. Dulu saya latihan mulu pidato depan kaca, latihannya kok. Saya nggak ngomong di diri depan kaca. Hadirat hadirin, sedana merorot benerin seperti itu. Latihan, nggak ngapa-ngapa. Insya Allah jadi dai-dai yang beriman, ngerti agama. Alhamdulillah. Tuh makanya bakat tergantung kita mengarahkan kedua orang tua. Anak laksana apa bu? Apa sih? Iya, anak tergantung orang tua. Fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan oleh anak. Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kita kepengen semua anak-anak kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Alhamdulillah. Ngirimin doa buat orang tua. Sayang ya po, anak yang soleh mas soleha paham ngerti. Mau lebaran dia datengin rumah emaknya, malam-malam udah dibawain makanan tuh. Anak yang soleha tuh jadi bini yang soleha begitu. Assalamualaikum ya, assalamualaikum assalamualaikum. Enak tidur kali ini ya. Assalamualaikum. Salam. Apa neng? Ya, lebaran nggak bikin apa-apa saya. Bikin tupat doang ini mau opor ayam. Emak pakai ngomong, emang lu punya ayam neng? Laki saya ayam siapa tahu jetangkok. Ya Allah po, emak pakai ngomong, emang lu bagi gua anak lu udah tinggalin, masih mikirin cucu. Bener po. Makanya kalau nenek nih, kalau udah punya cucu, sayangan cucu sama anak, khawatiran sama cucu. Buktinya mana tuh film Sidul? Engkong Tile sayangnya masih Sidul doang sama si Atun. Mandra kan anaknya, kesian si Mandra po, makanya marah-marah mulu. Sidul dibeliin motor, si Atun modalin salon. Mandra di tanah 50.000 agak dibagi, mau keselan Mandra. Biarin. Begitu kata Mandra. Kalau tahun begini jangan beranakin gua, balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyakitin. Bukan po, siang banget tuh. Ya Allah kesian kok anak yang soleha dianterin kelar sholat id, yang pertama didatengin adalah orang tuanya. Kelar sembahyang id 7:30 diajak neng dan yang rapi buruan. Bocah pakein baju itu kita lebaran sama emak ini tetap banyak orang berangkat kok. Masya Allah. Assalamualaikum ya. Salam mbak. Ya Allah lebaran mbak.
Lebaran pertama kan air mata menggerujug aja, po, mulai sedih aja udah. Nangis sambil ngomong kan gak jelas. Gak enakan nangis kok kelamaan. Nangis dari setengah 8 ke setengah 11. Lapar dia ngomong, ya lo makan ininya, saya bisa bayangin makan yang lo makan, gue udah siapin di belakang, emang opor dia yang bawain malam, makan gitu, emang anak agak punya pikiran, dia yang bawain, dia yang makan, bener. Mana ada kita, belum ada kok balas budi kita baik buat orang tua. Makanya kepengen jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah nggak mau doain orang-orang tua kita. Anak yang soleh dia datang ziarah ke kuburan, jangan setahun doang, lebaran doang, bengki je bawa, pacul je bawa, je koren kuburannya. Emang dasar anak goblok, kembang doang je taruh di kuburan, banyak banget 3 plastik. Oh dulu air mawar 3 ember je siramin ke kuburan emaknya pegelagepan. Udah begitu bukan doain lagi, ngomong di kuburannya. Gua biar tahu nih ya, besok habis lebaran gua mau hajatan nih, doain biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Cuma kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Masya Allah, kita kepengen anak-anak kita, apalagi cikal bakal dalam kandungan itu tergantung ibu dan bapaknya. Berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Agama tanamin lebih dulu sehingga anak kita keluar berpesan seperti Nabi Allah Ibrahim. Apa yang dipesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Nabi Ibrahim bilang, ma ta'buduna min ba'di. Hai Tom, kalau bapak udah meninggal dunia, lu ntar nyembah siapa? Jangan sampai kita balik sekarang, mata kuduna mim badi. Toh kalau bapak udah nggak ada, ntar lu makan apa? Bener bu? Artinya apa? Jangan berpikir orientasi perut terus. Jangan sampai sekolah sama dengan ijazah sama dengan pekerjaan, tapi agamanya kosong, imannya dangkal, hingga anak banyak terjadi sekarang muncul banyak orang pintar doang, cuman kagak bener. Ya bu, kebanyakan pintar doang kagak bener. Tuh yang pada pakai rompi oren, emang orang goblok itu dia. Lah pintar kok. Wah, SHMM, MBA, detailnya S1, S2, S3, S3, SLR. Tapi agamanya kosong, dangkal ya begitu, pinter doang cuman kagak bener. Kita pengen anak kita jadi anak yang solihin dan solihat. Mbak Wiwin yang lagi ngandung, doain putra atau putri di USG ya gak kelihatan, insya Allah kelak jadi anak yang soleh, anak yang soleha, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Sehat kandungannya, emaknya sehat, anaknya sehat, sehingga sampai ke persalinan Allah berikan kemudahan tanpa disesar, lancar, amin. Allah kasih normal ya kok. Sesar itu kan sebenarnya bahasa benernya nyasar karena memang keluar bukan dari lubang, kan nyasar itu dia ya nggak, diperbaiki nama bidan jadi sesar ya kok. Mudah-mudahan lancar tanpa ada gangguan satu apapun, dan insya Allah membawa kemaslahatan kebaikan. Anak kita bisa menuntun kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Ibu hadirat, bapak hadirin jamaah yang berbahagia, langsung doa guru kita yang doa. Ya ada guru yang ada doa ada ya MC ya guru, dahin aja, cuma belum makan baru dikasih bakso doang tadi ya, dahin aja bagi ya bang ya, doain saya biar gemuk biar sehat kok. Kalau gemuk bukan tilek jadi tolek, ntar dahin aja ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mbak Wiwin, Mbak Muksin, dan senantiasa Allah berikan keberkahan selalu, dan insya Allah Allah berikan amanah berupa karunia anaknya, diberikan oleh Allah anak yang benar, yang soleh, berguna bagi agama nusa dan bangsa, kelak menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf
banyak kurang, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Bapak Haji Soekarjo, anak betik dimakan tikus, bel plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga. Ya bukan ngingetin, kasih tahu doang. Yang ini jangan dianggap bercanda. Mudah-mudahan ini ya. Nah, dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, masih lama.